banyak kejadian sekarang pneumonia dan flu. Nah, untuk membedakan apa itu flu dan apa itu pneumonia, saya kasih sedikit ringkasan. Flu itu biasanya timbul cepat dan gejalanya biasanya batuk kering. Tapi kalau sudah pneumonia, dia butuh waktu beberapa hari dan gejalanya biasanya batuknya sudah berubah menjadi basah. Ya, gejala-gejala lain hampir sama, ada demam, ada batuk, ada pilek. Sebaiknya kalau terjadi apapun juga yang berhubungan dengan saluran nafas, baik itu flu atau pneumonia, lebih baik kita konsultasikan ke dokter, lebih baik, lebih cepat, dan lebih segera ditangani untuk kesehatan diri kita. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Matias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Pemirsa, mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita untuk mendengar istilah pneumonia. Apalagi kemarin ya, semasa pandemi. Waduh, itu istilah yang sangat amat populer di antara kita semuanya, pneumonia. Ya mungkin sebelum-sebelumnya orang berpikir kayaknya ini ada masalah sama paru-parunya gitu ya, paru-paru manusia. Ya sedikit banyak pasti betul ya, kalau kita ngomong pneumonia itu kan erat kaitannya dengan sistem pernapasan kita gitu ya. Nah ini yang jadi topik kita hari ini sebenarnya. Pneumonia ini penyakit yang seperti apa sih? Kok bisa jadi banyak kasus yang dialami oleh manusia itu sifatnya itu kayak silent killer gitu ya. Dalam artian kayak mungkin ada simptom atau gejala tapi itu light symptom banget gitu ya. Jadi kayak ringan banget simptomnya, gejalanya, sehingga mungkin orang nggak notice bahwa ini gejala klinis dari sebuah pneumonia. Mungkin salah satu case yang baru terjadi adalah kita juga turut berduka cita atas kepergian dari Barbie Shui gitu ya. Pemeran Sancai ya ini legend banget lah di antara kita semuanya, yang kabarnya kemarin pas lagi liburan ke Jepang mengalami pneumonia. Tapi kita akan tanyakan ke dokter kita hari ini apakah ini murni dari pneumonia atau sebenarnya mungkin ada komorbid yang lain yang ada di Barbie Shui gitu ya, yang menyebabkan beliau ini meninggal dunia. Makanya kita hari ini akan mengupas tuntas seberapa silent sih si pneumonia ini. Tapi sebelum bahas itu, kita mau membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar influenza. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di Studio Bincang Sehati ada Dr. Andi Nazarudin SPP, dokter spesialis paru dari Mandaya Royal Hospital Puri. Selamat pagi Dr. Andi, apa kabar dok? Pagi, Mas. Sehat ya dok ya? Sehat. Sehat selalu, alhamdulillah. Semangat. Tetap semangat menuju weekend ya dok ya. Oke dok, hari ini kita akan membahas seputar pneumonia nih dok. Ini kan sebenarnya satu penyakit yang lumayan populer lah ya selama pandemi kemarin. Ya tidak hanya pandemi sih, maksudnya kayak dulu-dulu pun banyak orang mengalami pneumonia. Cuman mungkin orang lebih familiar dengan istilahnya itu ketika pandemi terjadi gitu ya. Nah sekarang itu banyak banget orang ngomongin pneumonia, dikit-dikit masalah paru pneumonia gitu ya. Nanti kita akan membahas lebih dalam, tapi sebelum itu kita bahas mitos fakta seputar influenza dok. Yang pertama adalah flu itu nggak usah dikhawatirin deh, soalnya itu penyakit ringan aja. Saking banyaknya orang mengalami flu, jadi orang kepikiran kayak, oh flu itu penyakit ringan deh, nggak usah dikhawatirin, nggak usah ditakutin. Itu nggak sih dok seperti itu? Bisa mitos, bisa fakta. Oke, 50-50 ya. Kenapa itu dok? Bisa mitosnya kenapa, faktanya kenapa? Kalau flu dianggap ringan saja enggak juga, karena flu bisa menjadi berat, bahkan bisa menjadi gejala menjadi pneumonia. Ya, bisa menyerang ke saluran napas bagian bawah. Karena flu itu biasanya menyerang saluran napas bagian atas. Kalau sudah pneumonia itu sudah menyerang saluran napas bagian bawah. Kalau sudah menyerang bagian bawah itu sudah dekat dengan pembuluh darah dan akan menyebabkan menjadi gejala berat, bahkan bisa menjadi kematian. Nah kita jadi harus hati-hati. Flu ringan jangan disepelekan, terutama pada pasien-pasien atau pada orang yang mempunyai komorbid. Ya seperti usia juga ya. Lansia, anak yang punya imunodefisiensi dan dia punya ada riwayat genetik, kelainan genetik gitu ya. Flu yang seperti apa sih dok? Maksudnya kayak kan selama ini kayak orang tuh flu ya flu aja gitu ya. Tapi ada yang
ini mitos, ini fakta, dalam artian kayak ini bisa nggak berbahaya, ini bisa berbahaya bahkan sampai ke pneumonia tadi dokter Andi sampaikan gitu. Itu biasanya tergantung apa sih dok? Maksudnya kayak kalau ibarat kata seberapa banyak load dari virus atau bakteri yang masuk atau gimana? Tapi kan kita manusia atau manusia awam pada umumnya kan nggak ngerti ya dok ya. Maksudnya ini seberapa banyak virus atau bakteri loadnya di dalam tubuh kita kan nggak ada yang ngerti gitu dok. Ya. Jadi flu itu biasanya disebabkan oleh virus, ya. Kalau pneumonia itu sudah selain virus dia juga sudah ada infeksi kombinasi dengan bakteri. Jadi ya kombinasi virus dan bakteri itu akan menyebabkan tingkat keparahan dari pasien tersebut. Kalau flu hanya virus dan biasanya kalau kita orang sehat kena flu itu gejalanya ringan. Dan bisa sembuh sendiri atau dikatakan self-limiting disease. Sembuh sendiri dengan istirahat, dengan minum yang banyak. Gak ngapa-ngapain cuma istirahat gitu aja? Minum air putih, istirahat saja dan kita menghindar dari pasien-pasien atau orang yang terkena flu ya, itu bisa sembuh sendiri. Tapi kalau didiamkan saja, apalagi orang tersebut punya comorbid, itu namanya faktor risiko ya. Yang punya faktor risiko adalah salah satunya usia. Usia lansia itu biasanya fungsi sistem imunnya itu sudah degeneratif, sudah turun. Dan juga anak. Usia anak di bawah 5 tahun fungsi imunnya juga belum berkembang. Dia punya comorbid, faktor risikonya. Comorbid apa saja misalnya sakit jantung, gagal ginjal, kanker, penyakit-penyakit genetik yang lain, bawaan. Dan juga misalnya dia punya imunodefisiensi atau imunokompromis. Dia punya sakit yang penurunan daya tahan tubuh seperti HIV dan lain-lain. Itu semua faktor risiko untuk menjadi berat. Makanya kita harus hati-hati, jangan disepelekan juga, itu bisa menjadi berat apabila kita punya faktor-faktor yang tadi sudah saya sebutkan. Oke, jadi jangan menyepelekan itu ya. Segala penyakit itu bisa berbahaya ya kalau tidak ditangani dengan baik. Oke dok, kita lanjut yang kedua ya dok ya. Minum antibiotik bisa mengatasi flu. Nah ini kan antibiotik itu kayak ibarat kata raja dari segala obat nih. Orang benar-benar sakit apa, batuk, pilek, terus hajar antibiotik gitu kan. Saking kalau kita berobat tuh sering dikasih antibiotik, jadi orang pikir oh berarti antibiotik aja. Betul nggak sih kalau kita minum antibiotik pas lagi flu dok? Tergantung dari penyebabnya. Kalau penyebab flu itu oleh virus, kita hanya cukup minum banyak, istirahat dan biasa sembuh sendiri. Kalau virus penyebabnya dan flu ringan. Tapi kalau flu-nya didiamkan, dia punya comorbid, mempunyai potensi untuk menjadi berat. Bahkan kalau virusnya sudah masuk ke dalam, ke bawah, ke saluran nafas bawah, itu bisa menyebabkan pneumonia. Nah, kalau pneumonia itu udah tingkatannya udah ada yang ringan, sedang dan berat. Kalau yang udah sedang dan berat itu harus dirawat. Karena sudah menyerang jaringan paru itu sendiri. Karena sudah mendekati dengan organ-organ yang vital di sana. Bisa melewati darah nanti bisa menyebar ke seluruh organ. Gitu. Oke, tapi kalau antibiotik itu memang peruntukan untuk virus, bukan untuk bakteri atau gimana? Antibiotik khusus untuk bakteri. Kalau virus itu dinamakan obatnya ya antivirus. Tapi biasanya kalau virusnya ringan-ringan saja, biasanya kita bisa sembuh sendiri. Kecuali penyebab virus flu itu disebabkan virus dan menyebabkan tingkat keparahannya berat. Kita boleh berikan antivirus. Di samping itu juga kita boleh berikan antibiotik karena kemungkinan besar sudah terinfeksi kombinasi bakteri. Oke. Jadi awalnya dari virus, kemudian terinfeksi bakteri karena perburukan yang terjadi gitu ya dok. Oke, kita lanjut yang ketiga ya. Ibu hamil katanya nggak boleh vaksin flu. Semua orang kan ingin terbebas dari flu. Nah salah satu caranya adalah kita dengan vaksin flu. Biasanya itu kayak setahun sekali gitu. Nah kalau ibu hamil boleh nggak sih dok? Di penelitian sih sebenarnya boleh saja, baik itu trimester 1, 2, dan 3. Boleh, bahkan dianjurkan untuk diberikan vaksin. Karena apa? Karena untuk menghindari ibu itu terjadinya influenza-like illness, ILI, atau flu. Influenza-like illness ya gejala flu atau influenza-like illness seperti demam, batuk-batuk,
ya kan dia sedangkan hamil. Kalau nanti flu-nya itu tidak segera diatasi, itu akan menjadi berat. Kalau berat itu akan membebani nanti janinnya juga. Jadi ya sebaiknya dianjurkan untuk diberikan vaksinasi. Dan juga untuk menghindari perlindungan bagi bayinya. Nah itu dia. Ya kan, kalau ibunya nanti sakit berat, apalagi terjadi pneumonia, itu bisa 50-50 itu. Oh, 50-50 kenapa Itu dok? misalnya kalau tingkatnya udah berat, bisa komplikasi pneumonia, itu komplikasi jatuhnya bisa kematian. Kalau kematian bisa pilih kita antara mau selamatin ibu atau selamatin bayinya. Gitu. Tapi bisa mengefek kedua-duanya nggak maksudnya? Bisa kedua-duanya. Ya, itu kalau udah terjadi pneumonia yang berat. Makanya kita harus hati-hati. Serem ya. Artinya kalau sudah terjadi pneumonia itu artinya sudah bukan hanya virus saja yang terlibat, tapi bakteri. Bakteri juga. Bakteri itu yang bisa menyebabkan pneumonia berat dan mematikan. Oke, waduh. Serem juga ya dok ya dari. Dianjurkan untuk vaksinasi. Oke. Bukan hanya ibu hamil saja. Ya betul. Tapi orang-orang yang sehat, yang terutama yang punya komorbid tadi, yang punya faktor risiko, itu dianjurkan untuk vaksinasi. Vaksinasi ya. Oke dok, kita lanjut yang keempat ya. Kedinginan katanya bisa nyebabin flu. Nah ini kan ibarat kata kalau sekarang tuh kayak kemarin ya, musim hujan tuh akhir tahun atau awal tahun gitu. Wah hujan dingin gitu ya, sehingga akhirnya ketika ada rasa atau suhu udara dingin tuh otomatis kita bakalan flu. Betul nggak sih kalau udara dingin, suhu udara itu bisa memengaruhi seseorang sehingga akhirnya mereka flu gitu? Betul Ya, nggak? bisa ke arah sana apabila kita terus ditimpa dengan kedinginan. Karena apa? Secara mekanisme apabila kita dingin, kita secara otomatis tubuh kita pasti mempunyai kompensasi untuk meningkatkan metabolisme. Dengan cara apa? Dengan cara menghangatkan tubuh. Yes. Nah, kalau dengan cara penghangatan tubuh itu membutuhkan membutuhkan kalori. Nah, kalau udah metabolisme meningkat, itu pasti semua sistem imun kita bakal turun. Dengan sistem imun kita turun, itu daya tahan tubuh kita turun. Makanya pada saat kedinginan, metabolisme kita tumbuh tinggi, itu gampang terkena risiko-risiko tadi, misalnya kena flu, kena virus, kena bakteri, dan kena yang lain-lain. Itu artinya kedinginan. Dan yang penting buat diri kita itu bisa menurunkan daya tahan tubuh kita, rentan terhadap penyakit, dan buat virus dan atau bakteri itu faktor cuaca dingin dan kering atau kelembatan rendah itu sangat diminati ya? Diminati sama bakteri dan virus. Karena apa? Karena dingin itu bisa membuat bakteri itu berkembang dan bergerak. Apalagi kering ya, bergerak jauh. Kemana-mana, bisa sampai beberapa jarak. Karena kalau kita batuk, virus itu bisa mengambang dalam udara dalam beberapa menit. Ya, bahkan dalam beberapa jam. Dan itu bisa terhirup pada orang yang sehat dan bisa menimbulkan penyakit. Ini faktor dingin ya, baru faktor dingin saja. Bagi kita rentan, bagi virus dia senang. Karena dia bisa berkembang biak dan bisa bergerak kemanapun juga. Beda dengan suasana panas. Suasana kelembapan yang tinggi. Dia biasanya tidak suka dengan suasana itu karena bisa pergerakannya lambat dan bisa mati dengan kondisi-kondisi tersebut. Oke. Virus kan biasa mati dalam kondisi apabila kita suasana suhunya di atas 75 udah bisa. Derajat Celcius sudah bisa mati. Udah mati ya. Oke. Jadi memang harus berhati-hati ya ketika memang lagi musim dingin ya, lagi dingin suasana atau udaranya ya. Oke dok, kita lihat yang terakhir dok. Vaksin flu katanya justru menimbulkan flu. Nah, banyak orang nih mungkin ini feedback dari banyak orang yang habis vaksin flu, loh dok kok malah saya jadi flu ya gitu. Berarti yang dimasukin tuh virus flu. Berarti saya bakalan flu dong. Makanya saya flu nih sekarang, kayak banyak pertanyaan seperti itu. Sebenarnya wajar atau nggak sih after KIPI ya dok ya, kejadian pasca imunisasi atau vaksin itu orang akan mengalami flu atau gimana sih dok? Ya sebenarnya itu nggak benar ya, karena banyak faktor yang terjadi apabila kita sudah diberikan vaksin. Nah kalau kita bicara vaksin itu ada 3 macam vaksin. Vaksin yang
dilemahkan, atau yang kedua vaksin yang dimatikan, dan yang ketiga rekombinan. Nah, yang bagus itu vaksin yang dimatikan, yang buat vaksin flu ya. Karena virusnya itu mati dan kita diharapkan timbul antibodi untuk karena virus atau virus yang sudah dimatikan itu. Nah, ada beberapa faktor kenapa kita setelah divaksin itu bisa timbul flu. Ya. Iya, kenapa tuh? Ya mungkin sebelum dan sesudah kita divaksin kita sudah terkena flu. Jadi sebelum divaksin berarti udah ada virus flu di situ ya. Sedangkan vaksin flu itu bekerja 2 minggu. 1 sampai 2 minggu setelah kita divaksin. Baru bisa mengeluarkan antibodi. Ya. Nah, sebelum kita divaksin kita terkena atau 1 hari 2 hari kita bisa kan. Sesudah kita divaksin 1 sampai 2 hari atau 1-2 hari sudah divaksin juga kita bisa kena. Jadi sebenarnya vaksin flu itu bekerja 2 minggu. Kita misal sudah divaksin kena flu dari orang yang sakit 1-2 hari ya kita terkena itu. Betul. Ya, itu yang pertama. Yang kedua tadi ya 2 minggu kerjanya. Yang ketiga mungkin yang kita vaksin itu jenis vaksinnya itu bukan yang kita yang kita kena gitu loh. Kita misalnya beda ya. menyuntikkan virus vaksin influenza A atau B ya. Yang kena kita virus yang lain. Nah, virus RSV misalnya adenovirus atau COVID yang zaman dulu ya bisa kena juga flu gitu. Jadi beda-beda ya. Jadi mungkin tidak dari vaksinnya tapi mungkin ada faktor-faktor risiko yang lain. Yang sebenarnya mungkin dalam masa inkubasi tuh waktu kita lagi vaksin ya, belum muncul gitu belum ya. muncul kita udah kena. Jadi akhirnya yang disalahkan si vaksinnya padahal enggak gitu ya, Dok ya. Oke, terima kasih Dokter Andi sudah terjawab mitos fakta. Kita lanjut ngomongin pneumonia di segmen selanjutnya ya, Dok ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar pneumonia yang katanya ini silent banget gitu ya gejalanya, sehingga mungkin kalau kasus terbaru yang lagi viral saat ini adalah kasusnya Berbisu ya. Mungkin teman-teman pemirsa di rumah lagi banyak memperbincangkan seputar aktris dari Taiwan yang satu ini karena ini menemani masa remaja kita ya, untuk yang generasi 90-an gitu ya atau 80-an. Ini pasti sudah sangat familiar dan sangat sedih sekali kehilangan sosok Berbisu atau Sancai gitu ya. Nah, katanya penyebabnya adalah pneumonia. Waktu itu mungkin kita sempat lihat footage atau rekaman dari beliau yang kayaknya masih baik-baik aja karena posisi masih liburan di Jepang. Nah, sebenarnya apa sih pneumonia? Kenapa bisa se-silent itu sehingga sosok yang kelihatannya kayak sehat fisiknya kok tiba-tiba bisa sekolaps itu dan akhirnya meninggal. Nah, makanya kita hari ini akan mengupas tuntas seputar pneumonia yang katanya so silent ini gitu ya. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincang-sehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Andi Nazarudin SPP, dokter spesialis paru dari Mandaya Royal Hospital Puri. Oke, Dok. Pneumonia, sedikit banyak tadi Dr. Andi sudah ada mention di segmen sebelumnya. Tapi kalau by definition secara lebih detail lagi, sebenarnya pneumonia itu apa sih? Kan selama ini mungkin kita tahunya tuh urusannya sama paru-paru gitu. Atau mungkin lebih parahnya lagi mungkin orang pikirnya kayak paru-paru basah gitu. Nggak ngerti sih. Ini hubungannya tuh habis itu dikaitin lagi lah dengan tidur pakai kipas angin, tidur di lantai. Banyak deh gitu, pneumonia gitu. Nah, secara medis itu apa sih sebenarnya pneumonia? Ya, istilah pneumonia itu ada istilahnya artinya adalah infeksi di jaringan paru. Infeksi di jaringan paru atau di parenkim paru. Parenkim itu jaringan paru yang disebabkan oleh virus, bakteri, parasit, jamur dan lain-lain bisa. Ya. Nah, kalau sudah pneumonia artinya sudah mengenai jaringan paru. Jaringan paru itu jaringan saluran nafas yang paling bawah. Yang tadi saya sebutkan, jaringan paru itu jaringan saluran nafas paling bawah yang sudah berdekatan dengan pembuluh darah. Pembuluh darah. Nah, kalau sudah terjadi infeksi di situ, yang kita takutkan nanti infeksi itu berkembang menjadi inflamasi, radang, dan radang akan menyebabkan
infeksi atau virus atau bakteri itu masuk ke dalam pembuluh darah yang dinamakan bakterimia. Jadi bakteri itu udah sampai pembuluh darah. Dan kalau udah pembuluh darah udah bisa beredar kemana-mana, bahkan sampai ke organ-organ yang vital yang lain. Ya, bisa sampai ke otak, bisa sampai ke ginjal, bisa sampai ke paru-paru dan lain-lain. Ya, itu harus hati-hati. Harus hati-hati ya. Ya, jadi jangan menganggap remeh pneumonia ataupun tadi yang saya sebutkan flu atau virus. Jadi satu-satunya organ dalam yang berhubungan dengan luar adalah paru-paru. Ya kan, satu organ dalam yang berhubungan dengan luar adalah paru-paru. Jadi Kan ada jalurnya gitu ya, Dok? Iya, ada jalur dari hidung, saluran nafas, tenggorokan, bronkus sampai ke alveolus, itu nggak ada batasnya itu, langsung. Mau virus, mau gas, mau apa itu pasti langsung kehirup. Ya kan? Nah, Tuhan kita memberikan sesuatu yang baik buat tubuh kita. Mulai dari hidung ada bulu hidung buat pertahanan pertama. Nanti di saluran nafasnya ada namanya rambut getar, rambut silia. Jadi menangkap kuman-kuman yang dalam bentuk virus yang kecil. Di dalam bawah juga sama, ada pertahanan tubuh dalam bentuk imunitasnya, dalam bentuk pertahanan tubuhnya. Ada semuanya. Nah, itu tergantung berat ringannya. Jadi kalau udah sampai ke bawah itu artinya sudah pertahanan tubuh di atasnya itu udah rusak. Makanya biasanya kalau kita yang sehat ya, itu biasanya virus atau debu atau apa itu cuman tertahan di hidung bahkan sampai tenggorokan. Tapi kalau itu udah dilewatin tuh berarti dia virusnya atau bakterinya berat atau benda atau debunya itu besar. Gitu ya. Oke. Nah, itu kan paru sebagai organ yang ada hubungannya langsung dengan dunia luar gitu ya. Nah, berarti kalau tadi disebutkan satu-satunya ya. Satu-satunya karena dia punya akses ya langsung ya. Akses. Dari pintu gerbang keluar sampai masuk ke dalam sampai ke paru-paru. Nah, kalau akhirnya tadi disebutkan ada bulu hidung, silia dan lain sebagainya, sehingga akhirnya si bakteri, virus, jamur dan lain sebagainya ini bisa masuk sampai jaringan paru di paling bawah sehingga yang berhubungan langsung dengan pembuluh darah gitu. Berarti kalau ada orang yang mengalami ini bisa dipastikan dia saluran pernapasannya itu entah dari hidung, silia dan sebagainya, dia pasti ada masalah dong. Dalam artian gini, orang kan pasti nggak akan bisa menghindari namanya droplet, airborne segala macam. Apalagi ketika mereka nggak pakai masker. So otomatis orang-orang yang punya kondisi yang di atasnya bermasalah, otomatis dia rentan dong mengalami pneumonia. Itu tadi saya sebut. Yang orang-orang tersebut masalah itu mempunyai faktor risiko untuk pneumonia. Salah satunya apa tadi? Ya tadi usia itu saya sebutkan, usia 5 tahun daya tahan atau imunitasnya belum berkembang. Lansia di atas 65 tahun biasanya imunitas sudah menurun. Ya, komorbid, faktor komorbid itu otomatis itu imunnya pasti turun. Nah, yang keempat ya orang yang merokok atau yang terkena sering asap. Terpapar ya. Terpapar. Karena apa? Kalau kita sering terhirup atau merokok, itu akan merusak, salah satunya merusak silia itu. Permukaan di saluran nafas itu kita ada rambut getar yang itu untuk mengusir atau mematikan virus atau bakteri atau debu sekecil apapun itu bisa dibuang atau dimatikan dengan sistem imun kita. Tapi karena merokok, saluran nafas kita udah rusak. Kalau udah rusak, pertahanannya juga terbuka. Nah tuh. Kalau terbuka, kuman, virus yang ringan apapun juga bisa menjadi berat. Nah itu kalau dia. Sudah masuk ke dalam saluran nafas. Nah itu dia ya catatannya buat yang merokok ya. Jangan merokok ya. Jangan merokok lagi ya teman-teman ya. Kalau merokok jangan deket saya ya. Gitu ya, kalau bisa jangan merokok. Ya, merokok atau perokok pasif. Itu dia. Sama aja. Merokok aktif dan pasif kena juga ya. Iya. Aduh, bahaya banget. Udahlah ya. Uang buat rokoknya ditabung aja buat beli baju lebaran karena bentar lagi mau lebaran. Oke dok, kita break terlebih dahulu ya dok ya. Oke, pemirsa kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar
pneumonia yang katanya silent banget sehingga mungkin orang nggak notice. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-210-32644 atau DM Instagram kami di @bincang1.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Andi Nazarudin SPP, dokter spesialis paru dari Mandaya Royal Hospital Puri. Oke, Dok. Tadi kan sudah disebutkan by definition itu seperti itu pneumonia. Ya mungkin sedikit banyak orang mungkin ngeh ya, Dok ya, bahwa itu penyakitnya pernah mereka alami atau mereka lihat, tapi mungkin mereka nggak tahu namanya itu pneumonia gitu ya. Nah sekarang kalau gejala, Dok, kadang-kadang itu orang agak nyaru ya, Dok ya, karena banyak penyakit itu yang gejala A itu bisa penyakit 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah kalau untuk pneumonia ini sendiri, yang katanya selama ini kayak orang agak nyaru, sebenarnya ini pneumonia, flu atau apa nih gitu. Jadi kayak orang agak, ini sebenarnya flu, pneumonia atau sama atau beda gitu, Dok? Gimana? Iya. Jadi gejala pneumonia itu hampir sama gejala infeksi saluran pernafasan akut ya. Mulai dari hidung, tenggorokan, bronkitis, bronkus, dan saluran napas jaringan paru itu sendiri. Gejalanya sama seperti ada batuk-batuk ya. Tapi kalau dari batuk kita bisa biasanya pada awal-awal sakit bisa kita bedakan. Kalau penyebabnya virus itu biasanya batuk-batuknya kering. Ya nggak ada dahaknya, Dok saya batuknya kering, awal-awal batuk kering. Terus yang udah berapa hari kemudian, Dok kok saya jadi dahak ya, Dok ya, kan warna berubah. Nah berubah warna hijau, kuning. Nah kalau sudah berubah itu biasanya sudah ada bakterinya. Gitu ya, itu dari batuk-batuk. Ada juga gejala mulai dari demam, sesak napas, hipoksia, dan lain-lain itu kalau udah berat. Sesak napas itu bisa terjadi karena apa? Karena bakteri yang sudah masuk atau virus yang masuk ke dalam saluran nafas paling bawah itu menyebabkan radang dan infeksi. Kalau radang dan infeksi itu akan menyebabkan mengeluarkan cairan. Jadi tubuh kita di jaringan paru itu akan mengeluarkan cairan untuk membunuh itu, untuk membunuh radang atau membunuh virus dan bakteri tersebut, dan terjadi radang. Dan akan terjadi cairan yang terkumpul di dalam alveolus paru itu. Alveolus itu ujung dari saluran nafas kita. Itu yang dinamakan istilah orang awam paru-paru basah. Nah itu makanya paru-paru basah. Jadi kan kita banyak alveol tuh ya, banyak cairan, banyak nanah kalau udah hijau. Nah itu sedangkan di alveol itu terjadinya pertukaran oksigen dan CO2. Kalau udah terkumpulnya terhalang dengan cairan, ya nggak bisa, oksigen yang kita hirup itu nggak bakal masuk ke dalam pembuluh darah. Sedangkan CO2 hasil pembakaran dari darah ke paru dibuang nggak bisa juga, kan terhambat dengan cairan itu. Makanya akan terjadi sesak napas. Makanya kemarin itu ada istilah kalau di COVID itu saturasi oksigen gitu. Saturasi turun ya, bisa sampai di bawah 90. Itu namanya happy hipoksia. Nah itu khusus buat COVID dulu, zaman COVID dulu. Kenapa terjadi happy hipoksia? Jadi dia tidak merasakan dia terjadinya penurunan saturasi, nah dia happy-happy aja. Tapi ternyata pas kita periksa dengan oximetri, dengan pemeriksaan saturasi oksigen, ternyata saturasi di bawah 90, dan itu sudah hipoksia namanya. Kalau sudah hipoksia, oksigen kita kan semua organ butuh oksigen. Kalau oksigen tidak tercapai oksigen yang tidak tercapai ke organ tersebut, akan terjadi gagal organ. Gagal organ akan mati itu organ, terjadi kematian organ. Nah, itu menjadi komplikasinya yang berat ya. Namanya dulu istilahnya emang happy hipoksia. Iya ya. Itu istilah populer buat COVID. Tapi buat flu karena masih nggak seperti COVID, ya masih jarang terjadi itu. Tapi kalau kayak gejala tadi yang dokter Andi sebutkan, awalnya itu dari radang yang batuk tapi itu kering, itu kan menyiksa banget ya, Dok ya. Terus berubah jadi berdahak. Bukankah rata-rata orang yang mengalami itu pasti biasanya, Dok ya, itu dari memang yang kering dulu terus kemudian berdahak? Kan kalau kering biasanya karena virus, kalau ada dahak kan berarti sudah mulai ada bakteri. Nah sebenarnya bakteri ini memang datang pas setelah orang ini batuk kering, atau dari awal itu sudah ada bakteri juga tapi virusnya lebih mendominasi, atau gimana sih, Dok? Biasanya sih virus duluan. Biasanya kan orang sakit flu, saya sakit flu nih, 1-2 hari sembuh biasanya gitu kan. Hanya gejala-gejala namanya influenza like illness, gejala meriang, batuk-batuk sih ringan, kering, ingus nggak ada ya biasanya kalau itu. Terus
pegel-pegel. Nah itu biasanya orang suruh istirahat aja, karena ringan, istirahat, minum yang banyak, makan yang sehat atau vitamin atau apa, sembuh sendiri. Gitu. Tapi kalau berlanjut dan nggak diobatin dan tidak diikutin tadi saran-saran dokter untuk istirahat, makan, kalori yang tinggi, itu bakteri kita punya flora normal di dalam saluran nafas. Dari mulut sampai saluran nafas kita punya flora normal. Flora normal itu flora yang baik atau kuman yang baik. Kuman yang baik itu karena daya tahan tubuh kita turun akibat virus, itu menjadi kuman yang jahat. Makanya kuman-kuman yang ada dalam tubuh kita itu, ada istilah flora normal di dalam saluran itu, menjadi kuman yang jahat dan itu bisa menyebabkan infeksi yang berat. Karena daya tahan tubuh kita atau imunitas kita turun awalnya dari virus, nggak diobatin, nggak ada cara kita nggak melakukan tindakan untuk pencegahan atau pengobatan, itu menjadi berat. Jadi kuman tersebut asalnya berasal dari kuman dari rongga mulut yang baik, yang nggak bisa mematikan, yang nggak berat atau ringan, jadi berat akibat daya tahan tubuh kita turun. Dan di samping juga ada kuman yang dari luar, dari orang, komunitas istilahnya. Jadi ada istilahnya pneumonia komunitas. Pneumonia yang berasal dari orang-orang yang komunitas dia. Misalnya kita berkumpul di sini, dia lagi sakit, dia ada bakterinya, dia batuk, bersin, keluar droplet lewat udara, kita hirup. Gitu. Itu bisa terjadi pneumonia. Dan pneumonia itu biasanya gejalanya nggak lama ya, 1 minggu saja dia bisa terjadi pneumonia. Dan kalau kita obatin itu bisa sembuh sempurna. Kalau kita obatin, tapi kalau kita tidak obatin dengan sempurna, itu bisa menyebabkan kerusakan sel atau kerusakan struktur dari saluran nafas itu sendiri. Ya, kita pernah lihat rata-rata kalau pneumonia ringan atau sedang kita obatin, kalau pneumonia kan biasa bakteri ya. Betul. Kita obatin dengan bakteri biasa sembuh sempurna. Kita bisa lihat dari foto ronsennya. Dok, foto ronsen saya kok ada pneumonia awal. Oh ya kita obatin, dirawat biasanya. Kita obatin, dalam 5 hari kita lihat lagi biasa sudah perbaikan, hilang tuh putih-putihnya, fleknya. Oh, gitu. Tapi beda dengan pneumonia atau istilahnya yang disebabkan oleh infeksi bakteri, infeksi TBC maksudnya, tuberkulosis. Dia biasanya menyebabkan bekas, skar atau jaringan parut. Iya. Jadi kalau ada orang yang biasanya bekas pernah kena TBC di parunya, biasanya rata-rata, apalagi ditambah dengan komorbid ya, biasanya rata-rata sesudah sembuh sih. Semua infeksi bisa masih sembuh. Tapi masih kelihatan bekasnya. Putih-putih gitu ya dok ya? Kalau kayak di kulit kayak ini bekas luka dulu nih. Nah sama di paru-paru juga bisa kayak meskipun gitu. Sudah sembuh? Sudah sembuh. Itu khusus untuk TBC. Dia bisa menyebabkan bekas TBC. Bahkan sampai berat. Dinamakan destroyed lung. Artinya udah luluh parunya. Putih semua sebelahnya. Waduh. Ya. Itu khusus TBC aja. Tapi kalau pneumonia sih biasanya kalau pengobatan segera dan tepat itu bisa disembuhkan dengan sempurna. Oke, sebelum ngomong pengobatan dok, tadi kan sempat dokter Andi menyebutkan kalau di awal-awal tuh badan geres-geres gak enak, terus mulai batuk yang kering, itu kan dari virusnya dulu ya. Sehingga kayak udah istirahat dulu, minum yang banyak gitu ya. Nah istirahat, kan kadang-kadang orang kayak, dok gimana mau istirahat dok, masih kerja gitu ya. Nah istirahat itu dalam artinya benar-benar bed rest, atau ada waktu yang memang ya boleh kerja, cuman ada waktu buat istirahat juga, sekadar istirahat aja sama minum, atau harus minum obat untuk mengembalikan imun atau gimana dok? Ya harus. Supaya tidak lebih parah gitu. Ya kalau saya sarankan ya istirahat, makan makanan yang sehat, harus terapi, harus ke dokter. Gunanya buat apa? Biar nggak terjadi komplikasi yang tadi yang berat itu. Ya kalau biasanya dokter sih memberikan obat-obat terapi suportif kalau yang ringan ya. Kalau misalnya dia batuk dikasih mukolitik, pengencer dahak, ekspektoran, obat demam, obat yang lain-lain. Tapi biasanya kalau biasanya dokter-dokter lain juga itu kalau sudah lebih dari 5 hari itu tidak ada perubahan, baik dalam terapi yang sebelumnya itu suportif ya, udah istirahat, udah apa ya, kita berikan biasanya antibiotik.
Antibiotik gitu ya. ya. Kalau udah lebih dari 5 hari, karena apa? Kita takut itu ada infeksi sekunder. Itu dia itu Nah, ya. kalau udah infeksi sekunder, kita nggak berikan antibiotik, dia keburu berkembang pesat, kita tidak mencegah dengan antibiotik, telat Tambah kita buruk nanti, ya, Dok, ya? tambah buruk. Oke, sebelum tambah buruk dan harus diobati gimana, nanti kita bahas di segmen selanjutnya, Dok ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, kita masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar pneumonia yang katanya silent banget nih ya gejalanya sehingga banyak orang nggak notice. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincang_sehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Andi Nazarudin SPP, dokter spesialis paru dari Mandaya Royal Hospital Puri. Oke, Dok. Dengan kondisi yang ada tadi gitu ya. Misal kayak wah, kondisi-kondisi seperti ini, gejalanya seperti ini. Nah, untuk menentukan atau menegakkan diagnosis bahwa ini beneran pneumonia itu biasanya sebelum pengobatan, itu pemeriksaan apa sih, Dok, yang dilakukan untuk benar ini pneumonia gitu? Ya, seperti penyakit lainnya, kita harus mendiagnosis ini penyakit penyebabnya apa. Kita biasa dari anamnesis, kita nanya-nanya ke pasien keluhannya apa ya. Kita ada pemeriksaan penunjang, misalnya fotoronsen ya. Fotoronsen pada pneumonia itu kelihatan khas, itu ada infiltrat putih di sebelah paru kanan kiri atau dua-duanya. Ya, itu namanya pneumonia. Nah, untuk mengetahui penyebab pneumonia itu biasanya kita ngambil langsung dari sumbernya. Dahak gitu. Pemeriksaan dahak. Pemeriksaan dahak gitu. Nanti kita periksa itu kalau sudah terjadi pneumonia berat, biasanya kita ambil dahaknya itu. Pemeriksaan dahak itu butuh waktu, kan untuk dikultur ya, itu butuh waktu 5 hari, 3 sampai 5 hari. Sedangkan kita nggak tahu penyebabnya, biasa kita berikan antibiotik kalau sudah pneumonia berat itu. Antibiotik broad spektrum luas, jadi bisa nembak ke semua jenis kuman. Nah, nanti pada saat kita sudah ada hasil dari kulturnya, apa kuman yang timbul, yang tumbuh, nah kita bisa spesifik nanti pengobatannya. Kuman ini pneumonia misalnya, atau kuman Klebsiella, atau kuman Streptococcus atau Staphylococcus ya, itu bisa biasanya disandingkan dengan obat. Udah kultur dan resistensi. Sensitif masih dengan obat ini, sensitif dengan obat yang ini. Nah, baru kita berikan sesuai dengan obat penyebab kuman tersebut. Itu namanya kultur resistensi. Itu untuk tepatnya ya kita harus ambil kultur itu, kultur dahak. Nah, itu kita obatin sesuai dengan antibiotik yang diberikan. Karena kuman ini cocoknya sama ini, kuman Streptococcus cocoknya sama ini, kuman Klebsiella cocoknya sama ini. Gitu. Oke. Jadi memang kondisinya harus dianamnesis dulu, diketahui dulu untuk menegakkan diagnosis bahwa ini adalah pneumonia sehingga akhirnya diberikan antibiotik dan terapi selanjutnya gitu. Oke, Dok, sebelum kita lanjut ini ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu ya, Dok ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa, di mana? Pagi, Dok, saya mau tanya, Dok. Oh iya, dengan Ibu siapa, di mana, Bu? Saya Ibu Oktaria, Dok. Di mana, Bu Oktaria? Di Jakarta Timur. Oh, Ibu Oktaria di Jakarta Timur. Silakan, mau tanya apa ke Dokter Andi? Dokter Andi, saya izin bertanya, Dok. Volume TV-nya boleh dikecilkan dulu, Bu Oktaria, supaya nggak feedback. Nah, dengarnya dari telepon aja. Saya kemarin itu sudah ronsen dan kata dokter hasilnya itu saya ada bronkopneumonia gitu, Dok. Ya. Terus katanya di situ tulisannya tuh cor tak membesar, itu maksudnya apaan, Dok? Iya. Oke. Sudah jelas, Dok? Ya, Oke, ada lagi pertanyaan, Bu Oktaria? Gejalanya. Sudah ya? Ibu ada gejala apa? Ada gejala apa, Bu Okta? Itu batuk kering nggak sembuh-sembuh, Dok, sudah 2 bulan. Terus nggak ada dahaknya, Dok. Iya. Oke. Terus badan tuh kayaknya greges-greges gitu. Iya. Badan greges ya. Ya. Oke, ada lagi, Dok, atau sudah jelas? Udah itu. Terus tengah malam suka bangun, Dok. Cuma mau batuk itu doang. Jadi Oh. kata dokternya katanya saya asma, Dok. Oh iya. Asma ya. Tapi ada riwayat asma sebelumnya kah? Nggak ada. Nggak apa-apa, Dok. Nggak Makanya pernah. saya bingung.
Oke, baik. Ada lagi Bu Okta, sudah ya? Udah cukup dokter, Oke. bagaimana cara treatmentnya, kira-kira udah sembuh nggak gitu dok? Oke, baik. Terima kasih Bu Okta. Tapi nanti akan kita jawab setelah break mungkin ya Bu Okta ya. Kita akan break terlebih dahulu, nanti akan kita jawab. Yaitu pertanyaan dari Bu Okta, nanti kita akan jawab setelah break ya Dok ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar pneumonia, masih bersama dengan Dr. Andi Nazarudin SPP, dokter spesialis paru dari Mandaya Royal Hospital Puri. Oke dok, kita jawab pertanyaan Bu Okta tadi ya, di Jakarta Timur. Habis periksa dan kornya membesar dan lain sebagainya, batuk kering 2 bulan. Wah, bisa dibayangin itu sakitnya yang menyiksa banget ya Bu Okta ya. Nah, itu gimana tuh dok? Ya, kalau lihat dari hasil tadi dia bilang fototoraknya kornya membesar dan ada bronkopneumonia. Nah itu kalau dilihat dari kornya membesar itu artinya jantungnya membesar. Oh. Jantungnya membesar itu karena lihat dari fototorak tidak bisa diidentifikasi sakit jantungnya apa. Ya kita harus tindak lanjut ke dokter jantung untuk di pemeriksaan lebih lanjut, misalnya untuk di echo atau di EKG atau di pemeriksaan-pemeriksaan lain untuk memastikan jantung itu normal atau tidak. Oh, ini berarti kami pikir tuh pertanyaannya seputar paru. Berarti ada masalah di jantung juga atau di paru juga ada? Kemungkinan ada masalah di jantung. Tapi kemungkinan ya itu namanya fototorak kan foto yang gambaran kasar saja. Karena kornya membesar jadi kemungkinan gitu ya. Karena membesar itu kan penilaian dari mata radiologinya itu bisa besar tidak atau tidak itu masih belum bisa dipastikan. Nah tadi yang jelas tadi disebutkan di parunya ada bronkopneumonia. Nah, kita ngomong bronkopneumonia itu istilahnya sama dengan pneumonia. Ya. Kalau bronkopneumonia itu dua organ yang kena, bronkus dan pneumonia itu jaringan paru. Ya bronkopneumonia. Hampir sama saja sih dengan istilah pneumonia. Karena ada bronkopneumonia atau istilah pneumonia artinya ada infeksi. Ya kan tadi kita sebutkan sepakat kalau ada pneumonia itu berarti biasanya ada infeksi yang disebabkan oleh baik itu virus, bakteri atau mungkin bisa TBC. Mungkin ya. Nah, kalau itu ya harus diperiksa tadi lebih lanjut. Mulai dari amnesa, pemeriksaan fototorak, pemeriksaan darah. Kalau yang gold standarnya itu pemeriksaan kultur atau pemeriksaan ya kultur, pemeriksaan kultur dahak tadi untuk memastikan dia apa, kuman kah, jamur kah, atau virus, gitu ya. Nah kalau udah ketahuan teridentifikasi jenis penyebabnya ya kita obatin satu-satu. Kalau virus ya kita berikan coba antivirus karena udah berat ya, kalau udah di dalam jaringan bawah itu udah berat. Kalau bakteri kita berikan antibiotik, ya. Kalau jamur kita berikan anti jamur, gitu ya. Nah masalahnya sekarang ibu itu kok masih ada keluhan selama 2 bulan, Ya, batuk kering. Batuk kering yang terasa nggak enak itu masa batuk didiemin aja ya. 2 bulan. Iya. Aduh itu menyiksa banget pasti Bu Okta ya. Artinya mungkin ada komorbid. Nah, komorbidnya apa? Ya mungkin bisa asma. Oh iya tadi sempat mention. Emang asma itu bisa waktu gede dok? Bukannya itu dari awal kecil banget gitu? Biasanya harus ada riwayatnya sebelumnya dari kecil. Nah, asma, misalnya dari kecil dari umur 5 tahun atau umur ya biasa 5 tahun bisa kedeteksi. Ya dari riwayat sering-sering batuk, terus hilang timbul dok sering batuk tapi biasa aja. Terus batuk lagi, sembuh lagi batuk. Nah itu harus dicari tahu. Kemungkinan tuh ada riwayat asma. Nah, biasanya si asma. Nah kemungkinan si ibu ini ada riwayat asmanya. Kalau dia pneumonia, dokternya sudah tahu itu pneumonia, pasti sudah diberikan terapi sesuai dengan penyebabnya. Misalnya bakteri dikasih obat antibiotik dan biasa pneumonia sembuh. Bisa sembuh sempurna dalam 1-2 minggu, 1 sampai 2 minggu. Nggak sampai 2 bulan. Kalau 2 bulan pasti udah masuk ICU itu. Udah berat tuh pasti kan. Iya. Jadi batuk-batuknya masih ada, tapi pneumonia mungkin sudah hilang atau udah sembuh. Kita bisa buktikan dengan apa? Kita fototorak ulang untuk membandingkan fototorak awal itu ada putih-putih, ada pneumonia, terus kita berikan antibiotik, kita berikan terapi suportif, kita foto ulang, ternyata pneumonia sudah perbaikan. Biasa pneumonia 1 minggu sudah perbaikan, 1 sampai 2 minggu.
Nah, itu udah hilang pneumonia, artinya udah sembuh. Tapi karena masih batuk-batuk, kemungkinan ada komorbid yang lain. Apalagi di saluran pernapasan komorbid itu banyak juga. Ada asma atau PPOK. Orang perokok itu biasa komorbid PPOK atau ada penyakit yang lain. Gitu loh. Kemungkinan besar ini ada penyakit komorbidnya asma. Makanya tadi kok dibilang asma sama dokternya gitu ya. Ya obatin asmanya. Obatin asmanya ya. Obatin asmanya karena asma itu karena menjawabnya dari alergi aja. Alergi kita obatin asmanya biasanya bisa terkontrol lah namanya kalau. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Oktaria yang dari Jakarta Timur, dan kalau perlu periksa lagi untuk pengobatan yang lebih lanjut gitu ya. Terima kasih Bu Okta. Oke Dok, kita punya 2 menit terakhir Dok, semoga sempat ya. Tapi kalau ngomongin kayak orang terkena pneumonia gitu ya, sehingga kayak kasusnya berbisu kemarin itu, sehingga meninggal, itu sebenarnya murni dari pneumonia kah atau ada komorbid juga sehingga kayak mortality itu kok tinggi banget, sementara banyak orang mengalami pneumonia belum tentu meninggal juga kan, itu gimana Dok? Ya, banyak faktor risikonya, banyak faktor yang tadi. Pertama mungkin dia punya komorbid. Kalau punya komorbid udah agak berat, jadi harus segera diobatin. Ya, kalau dia punya komorbid tapi dia merasa aman-aman aja, dia tidak berobat, apalagi dia lagi jalan-jalan kan, dia nggak merasa sakit, apalagi dia lagi senang-senang, dia lupa dengan kondisi kesehatannya, dia nggak berobat. Nggak terasa sama sekali ya Dok ya? Iya, biasanya kalau pneumonia ringan ya batuk-batuk seperti saya flu aja kok gitu. Virus ini sembuh sendiri. Nah, karena dia mungkin lupa dengan kesehatannya, dia lagi jalan-jalan pula, dia punya komorbid, itu makin berlanjut bahkan bisa sampai berat. Nah, bahkan bisa sampai pneumonia. Kalau pneumonia artinya sudah berat itu. Artinya udah sampai ke saluran napas bagian bawah, ke jaringan paru itu sendiri. Kalau udah pneumonia itu, ya itu sifatnya akut. Sifatnya akut, cepat ya. Ya, dalam waktu beberapa hari itu bisa berat. Kalau sudah pneumonia tadi saya sebutkan tadi, kalau sudah terjadi radang dan sudah terjadi cairan penumpukan di alveol itu, udah tidak terjadi lagi pertukaran oksigen, itu nanti terjadi hipoksia. Hipoksia itu oksigen dalam waktu berapa detik aja nggak ke organ atau berapa menit nggak ke otak, itu bisa menyebabkan kematian. Gitu. Karena tidak tersuplai ya, karena udah kepenuhan cairan sehingga pergerakan perputaran dari O2 dan CO2-nya nggak berfungsi secara baik ya. Iya, itu ya. Penyebabnya mungkinnya komorbid atau dia sakit tapi telat berobat. Dia punya komorbid, dia punya ngerokok nggak ya? Nggak tahu kita dong. Oke, tapi intinya apapun itu ketika memang sudah terjadi gejala yang sudah disebutkan, segera berobat untuk mengetahui penyebabnya dan penanganannya gitu ya Dok ya. Oke Dok, sebenarnya banyak mau kita bahas tapi waktu juga next time kita harus ngobrol lagi ya Dokter Andi ya. Sehat selalu Dok, terima kasih. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Mandaya Royal Hospital. Selamat pagi Dok. Mas Raden. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Andi, semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The Eye Plus. Saya Raden Batyas pamit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Jumat yang indah ini. Ingat jaga kesehatan Anda, jangan flu, jangan sampai pneumonia. Kalau sakit segera periksa ke dokter, jangan takut sama dokter ya. Sampai jumpa.